Di masa penuh kezaliman, sekelompok pemuda memilih mempertahankan iman, meski harus meninggalkan dunia mereka. Dua orang memiliki kebun yang sangat subur, dipenuhi buah-buahan dan kenikmatan dunia. Salah satunya merasa dirinya paling hebat. Nabi Musa AS melakukan perjalanan untuk mencari ilmu. Allah mempertemukannya dengan seorang hamba yang penuh hikmah, Khidir. Di masa penuh kekacauan, muncul seorang raja yang adil dan bijak. Sebagaimana tadi disebutkan bahwa di dalam surat Al-Kahfi ini ada 4 kisah yang luar biasa yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini mencakup berkenaan tentang fitnah-fitnah yang akan dihadapi oleh umat manusia. Kisah tentang Ashabul Kahfi ini adalah kisah yang dialami oleh para pemuda yang mereka memegang prinsip-prinsip keimanan, tapi akhirnya kemudian dikejar-kejar oleh penguasa pada saat itu yang ingin mereka kemudian murtad, tapi kemudian para pemuda ini lari dari kerajaan dan bersembunyi di gua di daerah pegunungan. Ini adalah ujian dan cobaan keimanan atau fitnatud din, ya, di mana setiap mukmin, setiap muslim dalam kehidupannya selalu mendapatkan ujian-ujian, mendapatkan cobaan-cobaan, terutama berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan keyakinan, keislaman yang kemudian dijalani dalam keseharian. Selalu ada cobaan-cobaan, ada gangguan-gangguan, ujian-ujian yang harus dihadapi, rintangan-rintangan yang harus dilewati. Kemudian yang kedua adalah kisah tentang pemilik kebun, dan ini adalah bagian daripada fitnatul mal, ya, atau ujian berupa harta, ujian duniawi, di mana seseorang yang diberi sedikit kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari harta, dari fasilitas duniawi, terkadang sampai akhirnya kemudian melupakan negeri akhirat. Dan ini adalah ujian dan cobaan yang begitu berat juga, di mana seseorang harus menghadapi segala bentuk kenikmatan dan kemewahan duniawi yang terkadang ini akan melalaikan seseorang sehingga dia lupa bahwa di sana ada kehidupan yang kekal abadi, kehidupan setelah kematian nanti. Kemudian kisah tentang perjalanan Nabi Musa alaihissalam dalam rangka menuntut ilmu, belajar atau berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Dan ini adalah fitnatul ilm, berkenaan tentang ilmu, ujian dan cobaan tentang ilmu, di mana Nabi Musa alaihissalam yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, perjalanannya, bagaimana beliau berjalan, melangkahkan kaki, menempuh jarak yang begitu jauh dengan penuh keletihan, dengan bekal yang sedikit, banyak melakukan pengorbanan dari sisi waktu, tenaga, biaya dan lain sebagainya demi untuk mendapatkan ilmu, demi untuk belajar, demi bertolabul ilmi. Dan ini juga menjadi bagian cobaan, ya, dari seorang muslim ketika seseorang dituntut untuk kemudian mengetahui hal-hal pokok yang terdapat di dalam agama ini. Bahkan sampai kemudian Rasulullah SAW beliau menyebutkan dalam sabdanya berkenaan tentang tolabul ilmi bahwa hukumnya adalah fardu ain, kewajiban personal, kewajiban individu bagi setiap muslim maupun muslimah. Tolabul ilmi fariidatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu, ya, terutama adalah ilmu din, ilmu-ilmu yang berkaitan tentang agama dan syariat yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Itu adalah perkara yang wajib untuk kemudian dicari bagi setiap kaum muslimin, begitu juga oleh kaum muslimat. Kemudian fitnah berikutnya adalah fitnah kekuasaan, ujian berupa kekuasaan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya adalah berkenaan tentang Dzulqarnain, ya, bahwa Dzulqarnain ini seorang penguasa yang beragama Islam dan menggunakan kekuasaannya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menegakkan keadilan. Beliau adalah seorang penguasa yang kekuasaannya dari timur sampai barat. Bahkan beliau mendapatkan gelar Dzulqarnain, sang pemilik 2 tanduk, yang dimana di antara maknanya adalah bahwa beliau menguasai timur dan barat. Ini adalah sebuah ujian tersendiri
bagi seseorang yang kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanah berupa kekuasaan, apakah benar-benar dia gunakan untuk dalam rangka kemaslahatan umat manusia, ataukah seperti yang kita lihat hari ini di berbagai macam tempat di belahan dunia ini, orang-orang yang memiliki kekuasaan justru tidak menggunakan kekuasaan tersebut untuk dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, mencari keuntungan-keuntungan untuk pribadi dan golongan atau kelompoknya sendiri. Dan ini adalah sebuah ujian yang begitu berat yang harus dihadapi oleh seorang mukmin, seorang muslim pada akhir zaman. Dan kemudian surat Al-Kahfi ini juga, ya karena di dalamnya ada banyak pelajaran, ada ibroh, ada ilmu, maka kemudian diibaratkan bahwa surat Al-Kahfi ini sebagai gua bagi kaum muslimin. Kalau Ashabul Kahfi pada zaman dulu mereka berlindung di dalam gua yang sebenar-benarnya, secara fisik bentuknya adalah gua, untuk dalam rangka melindungi dan menjaga identitas keislaman, dalam rangka menjaga keimanan, dalam rangka keselamatan di akhirat kelak. Mereka kemudian berlindung, bersembunyi di dalam sebuah gua. Maka surat Al-Kahfi bagi kita adalah gua yang akan menjadi naungan bagi kita dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman. Entah itu fitnah dunia, entah itu fitnah kekuasaan, entah itu ujian dan cobaan berupa keilmuan, atau dari sisi hal yang paling utama, yang paling pertama adalah tentang masalah keimanan. Ketika seseorang diuji keimanannya, apakah dia memilih iman ataukah hal-hal duniawi yang akhirnya melupakan seseorang, yang akhirnya menjadikan seseorang lupa akan nilai-nilai keimanan dan keislamannya. Dan surat Al-Kahfi ini juga ketika benar-benar dipelajari, difahami, direnungkan, ditadaburi dan diamalkan, akan menyebabkan seseorang terlindung daripada fitnah Dajjal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man qara'a asyra ayatin min awwali suratil kahfi usima minad dajjal." Ya, sebagaimana dari sahabat, sebagaimana telah diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang kemudian berusaha untuk menghafal dari surat Al-Kahfi pada 10 ayat pertama, maka dia akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ini adalah fitnah yang paling besar, yang terbesar sepanjang sejarah yang dialami oleh umat manusia. Karena di dalam diri Dajjal ini, di dalam sosok seorang Dajjal, terkumpul semua fitnah-fitnah yang 4 tadi. Dajjal akan menggerus keimanan seseorang, akan berusaha menghancurkan nilai-nilai keislaman yang ada pada diri seorang muslim. Dajjal juga akan berusaha menghapuskan berbagai macam nilai-nilai keilmuan, dan dia memanipulasi umat manusia, membodohi umat manusia, dan dia seolah-olah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan ini adalah ujian yang sangat luar biasa, di mana Dajjal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehebatan, ya sesuatu yang menakjubkan. Dia bisa menurunkan air hujan, bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bisa menghidupkan orang mati, bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan oleh Tuhan dalam batasan-batasan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada awal surat, di dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, am hasibtum anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kalian menyangka bahwa perjalanan kisah tentang Ashabul Kahfi ini adalah sebuah peristiwa yang menakjubkan? Ada banyak peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang lebih hebat, lebih menakjubkan daripada kejadian yang ada di dalam peristiwa Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala ingin memahamkan kepada kita bahwa kejadian-kejadian yang luar biasa tersebut yang dilakukan kelak oleh Dajjal jangan sampai mengecoh keimanan seorang mukmin, jangan sampai menggerus keislaman yang ada di dalam dirinya. Kemudian Dajjal juga memiliki kehebatan-kehebatan yang lain, yang akhirnya kemudian orang-orang yang paling kuat keimanannya pun akan tergoyahkan. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa apabila Dajjal muncul, janganlah didatangi, janganlah berdebat dengannya, karena orang yang paling kuat keimanannya sekalipun akan kalah dengan argumentasi yang dimilikinya. Bagaimana tidak ada seseorang yang kemudian dibunuh oleh Dajjal dan kemudian dihidupkan kembali,
dan akhirnya kemudian dia menjadi pengikut Dajjal. Dan Dajjal akan hadir dengan membawa api dan air. Api yang dibawa oleh Dajjal pada hakikatnya adalah air, dan air yang dibawa oleh Dajjal pada hakikatnya adalah api. Di mana Dajjal hadir dengan membolak-balikan pemahaman, kebenaran dan lain sebagainya. Maka inilah pentingnya mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kahfi, agar kemudian kita benar-benar bisa mempelajari kandungannya dan mengantisipasi menghadapi semua fitnah-fitnah yang ada di akhir zaman ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya untuk berjalan.